Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kak. Ini Kakak Uli yang kemarin ya? Iya Bu, saya menghubungi Ibu kemarin. Baik Kak, kalau begitu mungkin Kakak pernah melakukan konseling Kak? Pernah Bu, beberapa kali sudah melakukan konseling dengan Ibu. Baik Kak, sebelumnya kan Kakak udah pernah konseling ya. Di sini saya jelaskan kembali ya untuk asas-asas konseling itu bagaimana. Baik Kak. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di sini rahasia Kakak aman nantinya, tidak diceritakan ke orang lain ataupun siapapun. Jadi yang tahu itu cuman saya dan Kakak. Nah, lalu ada asas kesukarelaan yang mana nanti Kakak mengalami masalah secara sukarela yang membawa konselor pada masalah nantinya. Terus di sini ada asas keterbukaan. Kakak tuh terbuka nanti sama saya apapun masalahnya. Lalu nanti kalau misalnya Kakak nutup-nutupin, nanti Kakak jadi nggak tahu nih sayanya masalah Kakak apa. Bisa dipahami Kak? Bisa Bu? Baik, nah sebelumnya saya jelaskan lagi ya. Kan dalam konseling ini ada waktunya tuh Kak. Nah, per hari itu ada 30 menit Kak. Sekitar 30 menit lah yang dibutuhkan untuk konseling. Kalau misalnya mau ada lanjutan lagi, Kakak bisa datang di lain waktu. Jadi bagaimana Kak, siap untuk melakukan konseling pada hari ini? Iya Bu, siap. Baik, kalau gitu gimana nih Kak, kabar Kakak? Kebetulan saya lagi kurang sehat Bu. Lagi sering begadang. Oh, Kakak sedang begadang ya? Kalau boleh tahu gara-gara mikirin apa ya? Iya Bu, gara-gara mikirin mantan saya. Mantan? Emang kakaknya ada mantan berapa ya kalau boleh tahu? Jadi gini loh Bu, saya kan punya mantan. Saya udah pacaran 5 tahun. Wah, 5 tahun, lumayan lama ya Kak? Iya Bu, hubungan kami tuh juga direstui sama orang tua kami. Tapi hubungan kami tidak berlangsung lanjut, kandas di tengah jalan. Kenapa ya Kak? Apa gara-gara Kakak sering begadang tidur tiap malam cuma gara-gara mikirin mantannya? Iya Bu. Baik. Oh, jadi dalam setahun ini Kakak penuh begadang gara-gara mikirin mantannya? Enggak Bu, cuman akhir-akhir ini aja aku denger gitu ya, cuman kabar burung nih dari temen kalau katanya dia udah tunangan. Nah tadinya saya tuh nggak percaya Bu, saya belum bisa terima aja loh Bu. Tapi setelah aku kepoin dia di media sosial, ternyata emang bener Bu kalau dia tuh udah tunangan. Banyak foto-foto dan statusnya itu juga bertebaran di sosial media. Oke, iya saya mengerti nih Kak, perasaan Kakak. Lalu gini ya Kak, dia kan sudah tunangan nih. Kalau Kakak sudah bertunangan dengan cowok lain, berarti dia sudah menuju ke jenjang yang lebih serius nih Kak, lebih lanjut. Jadi sekarang Kakak ngelihat mantan Kakak nih ya, bagaimana Kak yang Kakak inginkan setelah melihat kejadian ini, keadaan seperti ini yang Kakak nantinya membuat Kakak sedih? Iya, saya melihat sendiri seperti itu. Saya ingin sekali melupakan dia, tapi saya masih keinget terus nih Bu sama dia, masih belum bisa ikhlas untuk lupain dia sepenuhnya. Baik Kak, kan tadi Kakak bilang nih ke saya mau ingin melupakannya. Nah, lalu apa dengan Kakak ini menangis begadang tiap malam? Apa bisa melupakan mantan Kakak ini? Enggak Bu. Nah, kalau begitu Kakak tahu caranya untuk melupakannya bagaimana? Iya Bu, gimana, apa Ibu punya saran? Soalnya saya belum tahu caranya seperti apa Bu. Iya Kak, kan saya udah bilang tadi sering-sering kepo sosmednya. Nah, mungkin Kakak ini bisa menghapus sosial medianya atau membatalkan pertemanannya di sosial media. Jadi Kakak tuh nggak sering-sering kepo sosmednya. Karena kan nanti kalau Kakak suka sering-sering kepo sosmednya itu membuat Kakak jadi tidak fokus, tidak bisa melupakan mantan Kakak ataupun sebagainya yang hanya melupakan mantan. Itu saran dari saya sih ya, Kakak bisa lebih ke jalan-jalan, holiday, mencari aktivitas yang lain aja sih Kak, yang membuat Kakak jadi fresh gitu, jadi bisa melupakan
mantannya ini nih, bisa kakak ke pantai atau bisa ke gunung atau misal traveling, makan-makan, kuliner. Bisa juga sih dengan cara olahraga atau nonton bioskop. Begitu sih saran saya, Kak. Jadi saya harus mendelkon media sosial saya gitu ya Bu ya? Iya betul, itu baru tahap pertama ya, Kak. Nah, mungkin setelahnya kakak ini bisa melakukan apa nih ke depannya? Kebetulan kan saya juga masih kuliah, mungkin saya bakal lebih fokus ke kuliah saya dulu, dan mungkin juga saya ingin mencari pengganti dia. Nah, pasti bisa nih, Kak. Jangan putus asa, Kak. Baru segitu doang, Kak. Kakak bisa mencari pasangan lebih baik lagi ke depannya. Nih kan kakak kuliah nih. Nanti pasti kuliah itu kakak bisa mencari sekali-sekali dan sedikit pasangan kakak. Terus kakak juga lebih fokus nih dalam kuliah juga dengan cepat-cepat wisuda. Kakak pengen cepat wisuda kan? Nah, kalau boleh tahu kakak ini semester berapa ya, Kak? Oh, kebetulan saya semester 8 Bu. Wah, bentar lagi nih mau nyusun skripsi ya? Sudah proses skripsi. Udah tahap sampai mana ya, Kak, kalau boleh tahu? Baru sampai bab 3 Bu, cuman masih revisi. Bentar lagi ya berarti ya, Kak. Nah, kan kakak nih udah mau skripsian, udah tahap 3 juga nih. Yang mana nantinya kan udah tinggal bentar lagi nih. Emang kakak nggak mau buru-buru ya? Sudah apa? Mau banget tuh Bu. Nah, kan apalagi habis sudah cari uang kan enak kan, Kak? Apalagi lebih enak tentunya itu kakak tuh lebih bisa punya uang, bisa ngelupain mantan lagi tuh. Kakak tunjukin dah ke mantan kakak nih, bisa tanpa dia. Nah, kan tadi kan kakak bilang nih kalau mendelete atau menghapus sosial medianya, kakak kurang fokus pada kuliah. Nah, sekarang kita bikin planning ke depannya agar kakak bisa batalkan, bisa melakukan semuanya tanpa memikirkan dia. Mulai kapan ya? Kalau ibu boleh tahu? Sekarang Bu, sekarang saya bisa melakukannya. Oke, bagus, Kak. Udah ya Bu, saya udah mendelkon dia. Oke, Kak, saya percaya dengan kakak. Tuh kan kakak bisa mempunyai keberanian nih untuk melakukan tindakan yang sudah kakak ambil, mampu melakukannya. Kayak seperti tadi kakak udah berani nih menelpon kontaknya ataupun apa. Setelah ini mungkin kakak bisa menyimpulkan sesuatu. Ya Bu, ternyata saya ini terlalu bodoh ya Bu, masih mengharap-harapkan dia. Seharusnya tuh saya harus bangkit dari dulu aja ya Bu ya. Biar bisa bahagia, kenapa dia bisa bahagia aja, kenapa saya enggak gitu. Nah, ya pastinya, Kak. Kita kan bisa akan mendapatkan pasangan yang lebih baik, Kak, daripada dia nantinya. Amin. Nah, kan kakak kan kuliah nih, jenjang kakak kan lebih tinggi daripada dia nih mungkin kan ya, Kak. Kan saya nggak tahu juga nih, Kak, ke depannya. Seenggaknya kita fokus dalam mencari pasangan juga bisa, agar nanti ke depannya kakak mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada mantan kakak sebelumnya. Oke, setelah ini mungkin kakak, bagaimana perasaan kakak? Saya agak terasa senang sih Bu. Baik, Kak, selanjutnya apakah kakak masih mempunyai permasalahan dalam hubungannya? Sebenarnya ada Bu. Jadi itu saya tuh sekarang lagi menjalani hubungan gitu. Kan tadi sudah menemukan pengganti dari 5 tahun yang lalu Bu. Jadi saya ada hubungan dengan seorang pria, ya Kak. Jadi dalam hubungan kami itu ada masalah sedikit sih Bu. Sebenarnya itu bukan masalah sedikit juga sih Bu. Jadi ceritanya saya tuh berhubungan dengan dia, berhubungan dengan baik-baik. Jadi kami tuh berbeda agama Bu. Di sisi lain kami beda agama dan risiko juga. Jadi di hubungan kami tuh berjalan dengan baik-baik aja sih Bu. Sebelumnya kita nggak peduli tentang perbedaan agama atau perbedaan suku kita. Nah, sampai di titik ini tuh kita tiba-tiba ada masalah yang, kalau misalnya pacar saya ada masalah atau beban itu, dia memilih silent treatment Bu. Nah, kan kita sebagai orang yang tidak tahu apa masalahnya tiba-tiba di silent treatment kan
kayak merasa bersalah ya Bu ya, kita nggak Iya. ngerti apa yang dia rasakan terus dia silent treatment kita gitu loh Bu. Iya betul banget sih Kak. Lalu di masalah kedua juga itu ada dari masalah perbedaan agama. Nah kalau misalnya dari saya sendiri sih dan dia tidak ada masalah sama sekali, cuman mungkin dari keluarga mungkin, cuman kita juga belum tahu ya Bu jodoh bakal sampai mana. Iya betul. Tapi kita tuh maunya tuh sampai ke jenjang yang Nah, serius. ya. Nah di sisi lain kan di suku saya kebetulan biasanya itu satu nikahnya tuh sama dengan suku nikahnya sama sukunya masing-masing gitu ya Bu. Nah kalau misalnya dengan suku lain itu kayak masih berat gitu dari keluarga gitu Bu. Nah, jadi itu juga suku kayak merasa jadi permasalahan juga bagi hubungan kami Bu. Jadi kami bingung harus bagaimana. Nah untuk saat ini di hubungan kami itu kami nggak putus, tapi kami juga tidak baik-baik saja. Lalu nggak putus, nggak baik-baik itu kayak gimana ya Kak? Misalnya contohnya. Jadi kami tidak melakukan telepon atau video call seperti biasanya, tidak melakukan komunikasi melalui WhatsApp, tapi kami kalau ketemu langsung seperti tidak ada masalah aja gitu loh Bu. Oh jadi kakak tuh selalu berteman sama pasangan kakak, jadi kayak tidak chatan atau tidak callan atau bagaimananya. Iya. Jadi kakak kalau ketemu ya kakak omongin baik-baik gitu. Sebenarnya gini Bu, tidak ada penyelesaian masalah apapun itu dari telepon ataupun dari WA pun tidak ada, dari WhatsApp. Terus habis itu tapi tidak menyelesaikan masalah apapun itu. Nah, Jadi kalian tuh diam-diaman saja ya kalau ketemu. iya Bu, kami kayak seperti apa namanya ya Bu ya, mempunyai ego masing-masing gitu loh Bu. Jadi dia dengan egonya dan saya juga dengan ego saya tidak mau menchat dia duluan. Seperti itu pun dia juga tidak ingin menchat saya atau menghubungi saya duluan. Kalau kayak gitu agak susah ya Kak, kan gimana ya, sebaiknya tuh dalam hubungan kan kalau kita mempunyai dua ego yang sama itu susah Kak. Jadi salah satu harus ada yang mengalah untuk menurunkan egonya masing-masing sebenarnya sih. Kalau enggak dari kakaknya aja deh menurunkan egonya untuk menghubungi dia. Siapa tahu kan dia emang banyak masalah nih ke kakak atau di luar sana banyak masalah. Nyamperin dia, Nah, saya nyamperin dia terus saya mencoba tanya kenapa, lagi kenapa. Jadi dia cuma bilang cuma lagi capek aja, capek kerja. Nah terus habis itu saya coba ajak dia komunikasi, bertemu, tapi sama aja dia bilang cuma lagi capek aja. Nah terus habis itu mungkin ya kalau menurut saya tahu. nggak tahu Bu, pokoknya ego saya di situ kayak tinggi aja gitu Bu. Oh lagi ngeblank ya ego kakak tingginya. Iya pokoknya saya lagi nggak mau dihubungin aja di situ. Saya blok juga banget, tapi malamnya saya buka lagi blokirannya. Wah kakak juga super itu ya, super ego lebih tinggi ya. Kan mungkin saja nih apa capek dalam kerja kan kakak nggak tahu nih si kondisi kerja itu gimana di luar sana. Bisa aja nih kakak mengerti keadaan dia, jangan kakak bahas dengan ego. Nanti kalau ego kakak ketemu ego dia makin tinggi Kak puncaknya, sama-sama jadi marahan, terus saling engagement juga, tidak menyelesaikan permasalahan. Seperti itu sih Kak. Iya Bu, sebenarnya tuh saya juga nggak ngerti apa masalah silent treatment ini. Soalnya beberapa hari sebelum silent treatment ini terjadi, kayak masih baik-baik aja Bu, kami masih jalan, kayak masih jalan ke rumah saudaranya, kayak masih baik-baik aja lah Bu, pokoknya kami masih main. Nah terus habis itu beberapa hari kemudian itu silent treatment itu terjadi, hampir berulang-ulang di tiap bulan sih Bu ada silent treatmentnya. Terus ya lebih nggak bagus ya misalnya dari pasangan kakak tidak ingin mencoba untuk menanyakan hal itu ke kakak atau gimana? Sebelumnya kami juga udah pernah berantem karena silent treatment ini. Nah, terus saya langsung mengucapkan kata putus ya Bu ya. Terus habis itu saya diajak ketemu, terus habis itu dia bilang gini, dia bilang kalau misalnya ini kan hubungan udah masuk ke jenjang dewasa ya, jadi dia bilang nggak usah ngomong putus deh kayak anak kecil gitu ya. Nah untuk saat ini juga tidak ada kata
itu sih sebenarnya Bu gitu. Cuman itu saja, kayak ancaman kecil dalam hubungan gitu. Ancaman juga nggak ada Bu, jadi kami kayak udah ya hilang aja gitu Bu di di mana namanya komunikasi dalam WhatsApp ataupun telepon. Tapi kalau misalnya setiap hari ketemu ya tidak ada masalah apapun itu. Jadi Cuman kalau misalnya saya ada di luar dan mungkin lawan jenis, dia akan melotot Bu. oh, jadi ketika dia melihat kakak ketemu dengan lawan jenis, dia akan sinis ke kakak. Iya. Kakak sebaliknya juga kayak gitu ya? Enggak. Jadi kakak biasa aja kalau misalnya cowok kakak Jadi tuh ya kebetulan cowok saya kalau misalnya dia lagi duduk sama nenek-nenek, saya sih nggak cemburu Bu. Cuman kalau ya sepantaran saya atau sepantaran dia ya mungkin saya bakal cemburu Bu. kalau misalnya tante-tante muda, kayak tante-tante muda tuh gimana ya kak? Saya sih bakal marah sih Bu. Saya pelototin dia lagi dari kejauhan, mungkin seperti ini. Dan kalau misalnya dia udah notice, baru saya pergi. Jadi kayak gitu, ketika pacar kakak ketemu sama tante-tante atau atas umurannya kayak gitu. Oke, baik, ada mau diceritakan lagi kak? Itu penjelasannya gimana ya Bu? Kalau tentang si silent treatment ini, saya soalnya sering banget di silent treatment Bu. Saya tuh pusing. Jadi tuh kalau selanjutnya itu tuh kayak kalian tuh harus menurunkan ego masing-masing sih kak. Kalau nggak salah satunya aja deh menurunkan ego. Nah, saya tuh capek Bu menurunkan ego saya sendiri Bu. Gak boleh capek kak, kalau hubungan itu pasti di antara salah satu itu harus ada mengalah antara pihak cewek atau pihak cowoknya kak. Kalau misalnya dua-duanya tidak ada yang mau menurunkan egonya, sama aja kak, akan berjalan terus-terusan tuh silent treatmentnya, akan kayak diem-dieman, chatannya atau teleponannya semakin nggak berjalan baik, karena kan dalam hubungan itu kan harus ada komunikasi ya. Kalau misalnya komunikasi berantakan, nggak enak kan dalam hubungan. Nah makanya tuh Bu, makanya saya sekarang merespon laki-laki yang deket dengan saya lagi Bu. Kalau punya laki-laki lagi yang deket, Kebetulan ada yang sudah menyatakan perasaannya, cuma saya nggak balas perasaannya juga sih Bu. Cuma saya merespon lewat chat saja, belum dapat proses. kamu pengen punya hubungan serius nih dengan pacar kamu yang sebelumnya nih, yang selanjutnya ini. Kalau kamu mau mulai hubungan baru dengan yang baru lagi, apakah kamu siap? Enggak sih Bu, sebenarnya saya tidak pengen mengakhiri hubungan dengan yang sekarang, cuman saya hanya merespon-respon itu karena untuk menyembuhkan hati saya yang sakit ini loh Bu, di silent treatment sampai saat ini. Dan untuk memanas-manasi dia juga sih Bu, lebih tepatnya karena sebelumnya saya pernah screenshot chat saya dengan orang baru ini dan dia panas Bu. Jadi si cowok kakak ini marah ketika kakak deket sama cowok lain ya? Oke, baik. Kalau kayak gitu kan, kalau misal kayak gitu, kan apalagi kakak tadi ya, mohon maaf, kakak tuh kan beda agama. Nah, gimana tuh kak, kakak beda agama, kok bisa sampai sekarang menjalin hubungannya? Apakah dari pihak keluarga akan merestukan kakak atau gimana? Oh, kalau itu sih saya belum tahu, cuman saya terus aja sih Bu. Sebenarnya saya dari keluarga saya, mama saya juga dulu seperti itu. Nah, dulu juga saya tidak ada di mana ya, tidak ada dipaksa untuk mengikuti agama saya, mungkin saya punya agama sih. Tapi saya sih berharap dia bakal pindah ke agama saya. Jadi kakak memaksakan dia untuk ikut? Bukan memaksakan, tapi seharusnya ya kak. Nah, menurut saya kan kita tuh kan sebagai perempuan, nah perempuan itu kan harus mengikuti imam. Nah, imam kakak kan pacar kakak nih yang beda agama, apakah kakak akan ikut ke agama kita? Emang kita sanggup nih untuk membimbing dia mengikuti ajaran agama kita nih kak? Ya saya juga sebetulnya kepikiran ke sana Bu, cuman dari dia juga sih selalu setiap ketemu selalu bilang, nanti kamu ikut aku ya, gitu. Kamu pindah agamanya, kamu ikut aku ya. Terus aku bilang
kalau kamu bisa meyakini aku dan keluarga aku ya nggak apa-apa sih, Bu. Untuk jawaban sementara. Jadi kakak akan pindah mengikuti ajaran nanti calon suami kakak ini. Iya, Bu. Kalau misalnya dia dapat meyakinkan aku dan keluarga aku sih. Kalau misalnya dari keluarga diyakinkan habis itu kakak setuju atau tidak? Karena kan kita beda agama, kamu mau nggak ikut aku? Tapi kamu harus yakin ini, aku nggak bisa ngikut ke agama kamu. Kalau kamu nggak mau ya udah digituin. Kayak gitu sih kak, harus yakinin dia lagi, tegesin. Udah sih, Bu. Udah hampir setiap ketemu kita tuh entah membahas apa, tiba-tiba ngebahas ke sana. Gimana ya nanti ya kalau misalnya kita bubar gitu kan, terus habis itu saya nanya gitu, nah terus habis itu saya bilang bubar kenapa ya, kan kita kan beda agama. Enggak, kita nggak, ya udah kita kan beda agama sekarang, kan kita satu agama, tapi untuk kelanjutannya nggak ada omongan lagi gitu loh, Bu, untuk agama mana ini. Cuma dia selalu ngegasin, nanti kan kita satu agama, nanti kita nikah kan ya kamu Kristen kan gitu, kadang juga ngomong gitu. Terus aku bilang, kamu kan yang pindah Kristen, enggak, kamu pindah Kristen dulu sama aku. Terus habis itu saya bilang aja gini, Bu, waktu dia ngomong gitu, gimana kalau kita pakai dua agama? Nggak ada repot, dia bilang gitu tuh. Terus cuma nanya bercanda saya aja sih, Bu. Iya sih, itu kan kalau dua agama kan repot ya, nanti kasih anaknya mau ngikut ke agama mana, atau ke mamanya atau ke bapaknya. Dari situ aja kakak kan belum bisa meyakinkan ke pacar kakak nih untuk mengikuti agama kakak. Jadi itu kakak harus lebih baik bersabar, atau harus nanya-nanya nih ke pacar kakak, ayo gimana hubungan kita, mau ke agama mana, dan dibantu dengan berdoa kak. Siapa tahu dengan kakak berdoa bisa terbuka hati pacar kakak mau mengikuti kata-kata kakak, kan nanti kakak juga dapat pahala yang besar juga sih kak sebenarnya. Iya sih, Bu, cuman saya takutnya juga ya kalau misalnya dia pindah, apakah dia dibenci oleh orang tuanya nanti atau gimana. Soalnya dalam posisi ini tinggal dia sih, anak laki-laki yang masih seagama sama orang tuanya. Nah itu sih kak lebih repot lagi nanti pas orang tuanya tahu kalau misal anaknya pindah demi pacarnya, nanti itu yang lebih parah lagi. Takutnya kan kakak tadi benci sama keluarga dari pihak si cowok ya, karena nggak bisa menerima begitu kak. Makanya kan saya bilang kan kakak yakinkan dulu ke dia, bagaimana sama-sama yakinin dulu aja nih kak, masing-masing mau milih agama mana kakak sepakati dulu, itu dibantu-bantu dengan doa. Jika sudah menemukan jawabannya, kalian omongin lah dengan baik-baik, dengan situasi, jangan ada saling di teman, terus tidak ada saling yang kayak lagi marah-marah emosi pas lagi waktu have fun aja kakaknya. Baik, Bu, mungkin nanti kami akan saling evaluasi diri aja sih mungkin ya, Bu. Baik kak. Nah, oke baik, saya merasa senang juga akhirnya bisa menyelesaikan masalah kakak ini. Apakah hari ini kita akhiri atau mau dilanjut untuk hari esok? Iya, Bu,